Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala curahan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita dapat menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Sanif Feberto Hosea. Di kesempatan kali ini yang diberikan oleh dosen mata kuliah seni budaya yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Daud Yusuf MSI untuk memaparkan mengenai kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang diemban tugas ini kepada kami kelompok 2. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengenal anggota dari kelompok 2 sendiri. Check this out. Perkenalkan, nama saya Novianti. Perkenalkan, nama saya Marneka Netisara. Nama saya Romul Abdul Jafar. Saya Siskalo Anggraini. Nama saya Wanda Setiaji. Nama saya Widan Syam. Perkenalkan, nama saya Farhan Ismail Akbar. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, pada topik pembicaraan kali ini, kita akan mulai dengan topik di mana awal mula terjadinya kelasulan Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya keadaan bangsa Arab sebelum mereka ini mengenal adanya Nabi di dalam bangsa tersebut gitu. Jadi pada masa itu kebanyakan dari bangsa Arab ini mereka menganut kepercayaan atau agama yang disebut animisme. Animisme ini adalah agama atau kepercayaan yang menyembah benda-benda mati, dan ini banyak dipercaya dan dianut oleh kebanyakan orang Arab pada waktu itu sebelum mengenal masa kenabian begitu. Ada beberapa berhala yang cukup terkenal ya yang disembah oleh orang Arab pada waktu itu, yakni ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan Hubal. Ini merupakan berhala-berhala yang cukup fenomenal ketika waktu itu di masa dimana bangsa Arab belum mengenal Nabi. Namun ada beberapa orang juga, orang Arab yang menganut agama-agama lain. Salah satunya adalah Yahudi. Selain Yahudi, banyak juga bangsa Arab yang menganut kepercayaan Nasrani dan kepercayaan mujisi. Dan hanya mungkin 1/3 dari bangsa Arab, beberapa orang Arab yang menurunkan atau mempercayai agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim kala itu. Hanya beberapa orang, mungkin 1/3 dari bangsa Arab, atau mungkin kurang, karena mungkin bisa dihitung dengan jari ya waktu itu. Dan selain itu, sebelum masa kenabian, letak geografis negara Arab ini itu tuh mayoritas atau mereka itu dipenuhi oleh padang gurun, sehingga sedikit atau kecil kemungkinan mereka, bahkan tidak ada ya, bisa dikatakan tidak ada potensi mereka untuk membangun perekonomian dalam bidang pertanian. Jadi selama masa itu, bahkan mungkin ya dari masa mereka sebelum mengenal adanya Nabi, mereka ini memajukan perekonomian bangsanya dengan cara dari hasil ternaknya mereka dan beberapa perdagangan yang mereka lakukan gitu. Tidak hanya bergantung. Selanjutnya, ketika bangsa Arab ini belum mengenal adanya kenabian di dalam hidup mereka, bisa dikatakan bahwa dalam aspek sosialnya mereka ini cukup buruk, teman-teman. Mengapa kita berbicara demikian? Karena kita dapat lihat pada masa itu banyak sekali kezaliman yang menyebar hampir ke seluruh penjuru Arab, baik itu dari adanya diskriminasi terhadap orang lemah, pemerkosaan, zina, poligami, perjudian, bahkan hingga bayi perempuan ketika masa itu tuh dikubur hidup-hidup, teman-teman. Kita mendapatkan fakta bahwa kejadian yang
barusan saya sebut itu benar-benar sebuah fakta yang ada dan bisa dibuktikan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya dari gambaran tersebut lah gitu ya, dari gambaran yang barusan saya paparkan eh, tentang perilaku dan kepercayaan bangsa Arab pada waktu mereka belum mengenal adanya kenabian yang mayoritas adalah penyembah berhala. Mereka tidak menggunakan akal budi mereka dengan baik, teman-teman. Humanity atau kemanusiaan mereka tidak terlaksana dengan baik dalam kehidupan mereka waktu itu, teman-teman, terkecuali dalam hal melampiaskan nafsu. Hanya melampiaskan nafsu semata, nafsu. Oleh karena itulah orang sekarang mengenal mereka ini dalam artian bangsa Arab pada masa itu dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kegelapan atau zaman kebodohan. Begitu teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Dalam video ini saya akan melanjutkan materi para kerasulan, yaitu tentang kisah pasukan gajah. Kisah pasukan gajah bermula ketika gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia di negeri Yaman bernama Abraha al-Habsyi cemburu dan iri hati ketika melihat bangsa Arab berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk ibadah haji. Maka ia membangun gereja yang besar dan megah di sana untuk menandingi Ka'bah. Namun usaha Abraha tersebut tidak berhasil sehingga membuat ia marah, bahkan sampai mengarahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abraha sendiri dan beberapa jumlah anggota pasukan yang mengendarai gajah paling besar. Setelah sampai di Ka'bah, gajah tersebut diam dan tidak mau bergerak sama sekali. Karena itulah Allah mengutus burung-burung ababil untuk melempari mereka dengan batu yang sangat panas. Burung-burung tersebut membawa masing-masing 3 batu, 1 di paruh dan 2 batu di kakinya. Pasukan Abraha menjadi berhamburan dan berguguran sampai tubuhnya terpotong-potong seperti daun yang dimakan ulat. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surah Al-Fil. Kemudian kurang lebih 50 hari setelah peristiwa tersebut Rasulullah dilahirkan. Oleh karena itu, kelahiran Rasulullah dinamakan sebagai tahun gajah. Terima kasih. Sekitar tahun 570 Masehi, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya ataupun karena letaknya kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan di Arab. Di dalamnya terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama, yaitu Hubal. Mekah kelihatan makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab pada masa itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat Jazirah Arab dengan luas 1 juta mil persegi. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada permulaan tahun dan dari peristiwa gajah. Maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abraha, gubernur kerajaan Habsyi Ethiopia, dengan menunggang gajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 591 Masehi ini berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan peneliti astronomi Mahmud Pasha. Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan Sikoyo. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdul, anak dari Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengertian. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Zuhroh Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir ini dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Ramalan tentang kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad dapat ditemukan kitab-kitab suci terdahulu. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW telah diramalkan oleh setiap dan semua Nabi terdahulu, yang melalui mereka perjanjian telah dibuat dengan umat mereka masing-masing bahwa mereka harus menerima atas kerasulan Muhammad SAW nanti. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 81, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu.
Surat Ali Imran ayat 81. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Sejumlah penulis besar tentang sirah dan para pakar hadis telah banyak meriwayatkan peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan yang muncul pada saat Nabi Muhammad SAW lahir. Peristiwa di luar daya nalar manusia yang mengarah pada dimulainya era baru bagi alam dan kehidupan manusia dalam hal agama dan moral. Di antara peristiwa tersebut adalah singgasana Kisra yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi serta menyebabkan jatuh 14 balkon surat Kisra yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi serta menyebabkan jatuh 14 balkonnya. Surutnya Danau Sawa, padamnya api sembahan orang-orang Persia yang belum pernah padam sejak 1000 tahun lalu. Terima kasih. Tidak lama setelah kelahirannya, Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Soibah, budak perempuan pamannya Abu Lahab, yang pernah menyusui Hamzah. Meskipun dia solehnya hanya beberapa hari, Nabi tetap menyimpan rasa kekeluargaan yang mendalam dan selalu menghormatinya. Nabi Muhammad SAW selanjutnya dipercayakan kepada Halimah, seorang wanita Baduy dari suku Bani Sa'ad. Bayi tersebut diasuhnya dengan hati-hati dan penuh kasih sayang dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan kekar. Pada usia 5 tahun, Nabi dikembalikan Halimah kepada tanggung jawab baginya. Sejumlah hadis menceritakan bahwa kehidupan Halimah dan keluarganya banyak dianugerahi nasib baik terus-menerus ketika Muhammad SAW masih hidup di bawah asuhannya. Halimah menyayangi baginda Rasul seperti menyayangi anaknya sendiri, penuh kasih sayang dan cinta. Namun karena banyaknya kejadian yang luar biasa sehingga takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada keluarga beliau. Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, di mana tatkala asik bermain-main dengan teman-temannya, beliau gembira saat ayah-ayah mereka pulang. Namun Rasulullah pulang dengan tangisan menemui ibunda beliau seraya berkata, "Wahai ibunya, mana ayah?" Ibunda beliau terharu tanpa jawaban yang pasti. Sehingga dalam ketidakmampuan Rasulullah tersebut, hingga suatu ketika ibunda beliau mengajak baginda Nabi pergi ke kota tempat ayah beliau dimakamkan. Sekembalinya dari pencarian makan suami tercinta, ibu Rasul tercinta jatuh sakit dan meninggal dalam perjalanan pulang dengan luka cinta yang mendalam dan pulang bersama seorang pembantu Nabi. Sekembalinya pulang sebagai anak yatim piatu, maka beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian kakeknya pun yang berumur 82 tahun juga meninggal dunia. Pada usia 8 tahun itu, Nabi ada di bawah tanggung jawab pamannya Abi Thalib. Pada usia 8 tahun, seperti kebanyakan anak-anak muda seumurannya, Nabi memelihara kambing di Mekah dan mengembalakan di bukit dan lembah sekitarnya. Pekerjaan menggembala sekawanan domba ini cocok bagi perangai orang yang bijaksana dan seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau memperhatikan segerombolan domba, perhatiannya akan tergerak oleh tanda-tanda kekuatan gaib yang tersebar di sekelilingnya. Masa remaja Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW menyertai pamannya Abu Thalib dalam berdagang menuju surah Nabi Surya, tempat kemudian beliau berjumpa dengan seorang pendeta yang dalam berbagai riwayat disebutkan bernama Bahira. Meskipun beliau merupakan satu-satunya nabi dalam sejarah yang kisah hidupnya dikenal luas, masa-masa awal kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak banyak diketahui. Pada usia 30, Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecerdasannya dan bijaksana, Nabi Muhammad mampu mendamaikan perselisihan kecil yang muncul di tengah-tengah suku Quraisy yang sedang melakukan renovasi Ka'bah. Mereka mempersoalkan siapa yang paling berhak menempatkan posisi Hajar Aswad di Ka'bah. Beliau membagi tugas kepada mereka dengan teknik dan strategi yang sangat adil dan melegakan hati mereka. Pada masa mudanya, beliau telah menjadi pengusaha sukses dan hidup berkecukupan. Dari hasil usahanya, kemudian pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan pemodal besar Arab dan janda Mekah, Khadijah binti Khalid yang telah berusia 40 tahun. Adapun istri-istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 11 orang, yaitu Khadijah binti Khalid, Saudah binti Jam'ah, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, Indua Ummu Salamah binti Abu Umayyah, terus ada Hindu Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Ramlah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Zainab binti Jasir
Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Al-Harj Al-Hilayah, Juwairiyah binti Al-Harith, Sufia binti Huyai. Dari 11 Nabi SAW ini yang wafat saat Nabi Muhammad SAW masih hidup adalah 2 orang, yaitu ada Khadijah dan Zainab binti Huzaimah sedangkan istri Nabi yang 9 orang masih hidup. Saat Nabi SAW wafat, istri Nabi SAW yang tersebut dengan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang beriman. Mereka banyak menolong penyebaran agama Islam di kalangan kaum ibu-ibu. Terus Nabi Muhammad juga mempunyai 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah, dan Ibrahim. Ibu anak-anak Nabi Muhammad SAW itu mempunyai dari istri Nabi Khadijah kecuali Ibrahim, yang ibu Mariatul Kubiah, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh seorang pembesar Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi Muhammad SAW tersebut wafatnya pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat beberapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Diriwayatkan tak kala Nabi Muhammad SAW akan wafat, beliau membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anhu bahwa beliau akan berpulang ke hadirat Allah. Dan mendengarkan itu, Fatimah menangis dengan sedih. Dan beberapa saat setelah itu Nabi Muhammad SAW membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anhu. Mendengarkan bisikan yang dibisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anhu tersenyum. Ternyata beliau membisikkan bahwa ternyata bisikan Nabi Muhammad SAW itu dikabarkan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada orang yang pertama meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu anhu. Sungguh mulia Fatimah tersenyum walau mendengar kabar tentang wafatnya diri beliau, tapi semua tertutup karena cinta yang mendalam kepada sang ayah tercinta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjelang usianya yang ke-40, Nabi Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berkontemplasi di Gua Hiro, beberapa kilometer di utara Mekah. Di Gua Hiro tersebut, Nabi mula-mula hanya berjam-jam saja, kemudian berhari-hari berpraktur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, pada saat beliau tidur dan terbangun dengan tiba-tiba pada malam itu di Gua Hiro, dalam ketakutan yang sangat luar biasa, seluruh tubuhnya, seluruh diri batinnya dicengkram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Seolah-olah seorang malaikat telah mencengkram beliau dalam pelukan yang menakutkan, yang seakan-akan mencabut kehidupan dan napas darinya. Ketika beliau berbaring di sana, remuk redam beliau mendengar perintah bacalah. Beliau ini bukan penyair terdidik, bukan peramal, bukan penyair dengan 1000 kalimat yang tersusun dengan baik yang siap di bibir beliau. Ketika itu beliau protes bahwa beliau adalah buta huruf. Malaikat itu merangkulnya lagi dengan kekuatan yang begitu rupa, sehingga turunlah ayat yang pertama, yaitu ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Dan di sanalah turun wahyu yang kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudasyshir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa syiyabaka fatahhir warruzza fahzur wa la tamnun tastakbir wa lirabbika fa'asbir. Sadaqallahul adzim. Demikian surat Al-Mudaththir ayat 1-7, wahyu yang telah dan kemudian turun sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW muncul dalam bentuk suara-suara yang berbeda-beda, tapi pada periode akhir kenabiannya wahyu surah-surah Madaniyah turun dalam satu suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada permulaan dakwah, orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu dari kaum laki-laki yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari pihak perempuan yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Dan dari pihak anak-anak yaitu yang bernama Ali bin Abi Thalib. Setelah beberapa lama dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut dilaksanakan secara individual, maka turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Mula-mula beliau mengundang dan menyuruh kerabat karibnya dan Bani Abdul Muthalib. Beliau menyatakan di tengah-tengah mereka, saya tidak melihat seorang pun di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik dari apa yang saya bawa kepada kalian. Kubawakan kepada kalian dunia dan akhirat yang terbaik. Tuhan memerintahkan saya mengajak kalian semua. Siapakah di antara kalian yang mau Pada akhir masa kerasulan Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang dikenal wafatnya Rasulullah. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sebelum wafat, beliau melakukan haji wada atau haji perpisahan bersama ribuan sahabat. Selama periode ini, Nabi memberikan khutbah terakhirnya di Bukit Arafah, yang kemudian dikenal sebagai khutbah wada. Dalam khutbah tersebut, Nabi menyampaikan pesan-pesan penting termasuk persamaan hak antara umat muslim dan pentingnya menjaga kehormatan dan harta benda sesama muslim. Setelah kembali ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu dengan menyempurnakan ajaran Islam dan memberikan petunjuk terakhir kepada umatnya. Pada suatu malam, beliau sakit dengan penyakit yang akhirnya menyebabkan wafatnya beliau. Saat-saat terakhirnya, Nabi diapit oleh istri tercintanya, Aisyah, dan sahabat-sahabat terdekatnya. Wafatnya Nabi Muhammad menyisakan duka mendalam di kalangan umat Islam. Dan kemudian Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama yang mengambil alih kepemimpinan umat Islam. Sekian dan wassalam. Dikutip di dalam buku Sirah Nabawi karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarak, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Dan setelah itu, kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Gunung Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berkata, sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi
kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini. Tepat hari Senin tanggal 29 Syafar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Rasulullah SAW dari Baki, dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan terdapat beberapa riwayat dalam hadis yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam perkataannya, ketika Rasulullah SAW sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, sungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapi dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dikutip dari buku yang sama karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak, tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin juga sebagai negarawan dan administrasi, juga seorang politik. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah yang bertepatan pada tahun 570 Masehi. Beliau menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun, kemudian beliau diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan ikut berdagang ke negeri Syam. Kemudian setelah usia 25 tahun, beliau menikahi Siti Khadijah dan mendapat wahyu pertama dan kemudian diangkat menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul, ia berdakwah di Mekah untuk menyebarkan agama Islam. Setelah masa dakwah berakhir, beliau melakukan perjalanan yang disebut Isra Miraj. Dari perjalanan inilah lahir kewajiban sholat 5 waktu. Kitab Al-Quran diturunkan kepada beliau selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Dengan selesainya Al-Quran diturunkan, tidak lama kemudian ia wafat pada usia 63 tahun. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Revalina Septia Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian pemaparan yang kami diskusikan. Mohon maaf bila kami memiliki kesalahan dalam pengucapan, dalam tingkah kami selama kami menjelaskan dan memaparkan perihal kisah hidup Nabi Muhammad. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Daud berikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami berikan ini menjadi manfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe.